Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama Ki Gede. Kali ini Ki Gede akan mereaksi sebuah video dari channel YouTube-nya Mas Roy Ngopi. Bisa langsung dilihat di pencarian YouTube Roy Ngopi. Dan penceramanya ialah Ustadz Ihsan Tanjung. Alhamdulillah. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, untuk lebih memperbaiki tingkah laku kita yang selama ini sudah mengalami pemerosotan mental, pemerosotan pendidikan, pemerosotan nilai budaya dengan adanya pandemi ini. Semoga kita semua, para subscriber, Gede Lover semuanya, dimanapun Anda berada, tetap dalam lindungannya, mendapat ridhonya, dicurahkan rahmatnya oleh Allah SWT, dan juga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, saudaraku semuanya, mari kita simak bersama-sama videonya. Semoga video ini menjadi renungan buat kita semua dan menjadi mutolaah atau ihtisabah untuk diri kita semua, bisa berintrospeksi diri. Oke, lanjut. Kita dengarkan bersama-sama. Sekalipun taun, wabah yang terjadi dahulu kala di dunia Islam begitu dahsyat. Anda tahu taun dulu, kalau terjadi orang baru kena paginya ketularan bintil-bintil, sorenya meninggal, Pak. Kalau sekarang orang di swab positif, sekian belas hari dia isolasi mandiri, kemungkinannya dua. Kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Persentasenya berapa? Sembuh 80%, Pak. Mati 3%. Kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Cuman saya ingin menggambarkan betapa taun dahulu lebih dahsyat daripada yang so-called pandemi, yang lebih cocok disebut pandemi ini. Direncanakan ini, Pak. Yang karenanya, kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat taunnya dahulu kala, nggak ada cerita, Pak, sholat berjamaah berubah tata cara pelaksanaannya. Nggak ada. Kenapa kita harus berubah? Dan saudaraku rahimakumullah, kami cuma mengingatkan beberapa pesan dari Nabi SAW tentang sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sudah kata mati, Pak. Ini kunci, Pak. Kunci ini. Makanya para ulama fikih memutuskan, enggak boleh dikerjakan sembarangan, enggak boleh. Apalagi setelah dia ada aturannya, terus kita berkreativitas, menyangka itu lebih baik untuk keselamatan dunia kita, sementara kita tidak peduli dengan keselamatan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW menyatakan, hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di depan telagaku. Aku akan bisa membedakan siapa umatku, siapa yang bukan. Umatku adalah mereka yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya bekas wudu. Tapi ketahuilah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Aku panggil mereka, tapi dihalau sama malaikat. Tidak boleh mendekat. Aku panggil lagi, tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, ya Muhammad, Semoga kita semua akan termasuk dalam golongan yang dipanggil oleh Nabi dan bersama rombongan
orang-orang solehin, salafus soleh, dan langsung menuju panggilan Nabi. Dan bisa minum di telaga Kausar Nabi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan lagi. Mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat. Kata Nabi selanjutnya, menjauhlah, menjauhlah. Nabi nggak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya merubah tata cara ajarannya. Dan ajarannya yang paling pokok apa? Tauhid. Setelah tauhid apa? Salat. Dan ingat, salat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala bagi setiap hamba-Nya. Dan saudara rahimahullah, saya ingin menyampaikan dua hadis lagi. Satu hadis dari Nabi, la tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara, bukan Ihsan Tanjung. Kalau Ihsan Tanjung yang berbicara, Anda boleh tolak, Pak. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya. Dengan harapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Semoga kita semua, ayuhal muslimin, muslimat, wal mu'minin, mu'minat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga kita termasuk yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di dunia dan juga di akhirat. Dan juga husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Boleh minum air dari telaganya. Jadi kata Nabi apa? Jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan. Hari ini tidak sedikit masjid bahkan memuliakan syaitan, memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada. Na'udzubillahi min dzalik. Mau jadi apa kita, Pak? Mau jadi umat seperti apa kita? Ini ada simpul terakhir, saudaraku. Kalau sampai simpul terakhir ini kita relakan lepas, sudah tidak ada sisanya ajaran ini di muka bumi. Karenanya saudaraku rahimakumullah, bagi saya urusan sholat berjamaah dan tata caranya ini bukan urusan pilihan fikih, Pak. Ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah Ta'ala. Hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, innal yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun. Dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Satu, raddis salam. Kebiasaan kita umat Islam kalau ketemu saling mengucapkan assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam. Itu Yahudi nggak senang, Pak. Yahudi tidak senang melihat umat Islam berukhuwah Islamnya. Yahudi nggak senang umat Islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum. Makanya dibikin aturan begini, nggak kelihatan senyum kita. Yahudi nggak senang kita ketemu jabat tangan, rontok dosa-dosa. Maunya mereka begini saja jabatan tangannya. Dari mana ini semua? Yang kedua, mereka hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf. Dalam tata cara kita menegakkan shaf kita. Ingat, Pak, shaf dikatakan tegak syaratnya 2. 1 lurus, 2 rapat. Bukan hanya lurus tapi renggang-renggang, atau rapat tapi meliuk-liuk. Tidak, harus dua-duanya lengkap. Sehingga Nabi sampai bertanya, kenapa kalian nggak bersaf seperti malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bingung, bertanya, bagaimana malaikat? Kata Nabi, mereka mendahulukan shaf awal dan mereka saling rapat satu sama lainnya. Jadi Nabi itu bangga kalau umat Islam sholatnya seperti para malaikat di hadapan Allah Ta'ala. Harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga. Dan harusnya kita tersinggung kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam urusan umat Islam di belakang imam sholat wajibnya mengucapkan amin. Makin keras suara amin itu, makin geram mereka. Karenanya mereka bikin aturan sempat 2 bulan masjid ditutup sama sekali. Nggak terdengar suara amin dari jamaah karena nggak ada. Dan malah ada di sebagian tempat itu yang memang ditutup, dipaten, disegel. Pintu gerbang masjidnya disegel. Terus termasuk adzannya. Selama beberapa minggu itu pernah gak ada adzan, gak ada sholat itu, cuman sholat di rumah masing-masing. Padahal sebenarnya yang dimaksud jaga jarak itu
salah seorang dokter di Rumah Sakit Pusri itu, kepala Rumah Sakit Pusri mengatakan jaga jarak itu sebenarnya jaga jarak dengan orang sakit, biar gak ketularan sakit, biar diobati. Kalau dalam sholat itu sebenarnya enggak, soalnya kan yang datang ke masjid itu rata-rata orang yang sehat dan berangkat dari rumahnya itu memang sudah bersih semua, sudah mandi, mau masuk ke masjid sudah protokol, udah cuci tangan, apalagi lengkap dengan maskernya. Jadi itu sebenarnya tidak perlu lagi itu kayak gitu. Ini sungguh fenomena yang sangat miris sekali. Terutama di kalangan umat Islam. Udah takut untuk bersilaturahmi, bersalaman, udah takut. Bahkan mau ke rumah tetangganya udah takut. Takut bawa virus, takut begini, begitu. Ini yang harus diluruskan dalam pemikiran kita. Sedangkan masalah umur, ajal itu sudah ada ketentuannya masing-masing tiap manusia itu. Jadi kita harus berbenah diri. Jangan-jangan kita menghindari corona secara takut yang berlebihan, kita terkena virus lain yang lebih bahaya lagi, namanya virus Wuhan, yaitu virusnya hubbud dunya wa karahiyatil maut. Karena memang mungkin hartanya melimpah ruah, sudah di sekian negara cabang perusahaannya. Jadi dia sudah, nanti kalau saya mati gimana? Dia ketakutan, takut mati. Sebenarnya kalau masalah mati, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan itu syarat untuk masuk surga. Kalau orang gak mati-mati, gimana mau menuju akhirat? Oke saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada. Semua manusia, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan itu sudah tertulis setiap makhluk yang bernyawa, setiap manusia di Lauhul Mahfuz. Dan masing-masing manusia itu mempunyai ajal, waktu meninggal sendiri-sendiri, gak mungkin bersamaan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi yang namanya ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Likulli syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan merasakan
akan hancur atau mengalami kemusnahan. Illa wajah, kecuali sang Khalik, sang pencipta. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terkena yang namanya virus Wuhan. Semua yang ada di dunia ini adalah dari Allah dan untuk Allah dan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan mesti merasakan kematian, meninggal. Cuman kapan dan di mana itu kita belum tahu. Makanya perbaiki diri, muhasabah diri, introspeksi diri itu harus tetap dilakukan sepanjang waktu. Tetap sportif, berpikir positif, dan berbagi kebaikan, berbagi ilmu. Oke, demikian dulu. Kita lanjutkan lagi videonya. Boleh ke masjid, tapi sekarang setelah dibolehkan, masjid yang bisa muat 2.000 orang, cukup 500 orang, cukup 700 orang, supaya apa? Sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang. Maka sekarang pertanyaan besarnya adalah, untuk siapa kita sholat atau untuk mereka? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, tetapi semakin sadar betapa kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, dan musuh-musuh Allah sedemikian sistematis, sedemikian terencananya membuat kita sadar tidak sadar meninggalkan din kita. Yang paling mengerikan kalau sampai sudah nggak ada perasaan lagi risau dengan ini semua. Karena apa? Nabi bersabda, siapa lihat kemungkaran ubah dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dalam hati. Dalam hati itu maknanya apa? Ingkari itu sebagai kebenaran, itu mungkar. Dan itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Sehingga di hadis yang lain kata Nabi, kalau mengingkari saja sudah nggak ada, udah nggak ada iman sama sekali. Nah yang kita khawatir, kalau kita ternyata ridho saja dengan aturan sholat WHO ini Pak. Padahal harusnya kita sholat dengan cara Nabi Muhammad SAW, bukan caranya Tedros atau Bill Gates. Kepada jamaah, inilah nasihat dari hati yang paling dalam kepada saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, yang kita sama-sama bersolawat, kita sama-sama mengharapkan air dari telaga Nabi, tapi boleh jadi nggak semua kita ngerti apa yang harus kita lakukan agar air telaga itu dapat jaminan kita boleh meminumnya. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bisa menjadi muhasabah diri, introspeksi diri kita semua, dan menjadi hidayah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.